Kalau tadi Saudara Menteri mengatakan akan membela bahkan mati-matian ketika ada para pejabat internal dari Kementerian BPN ketika mereka dipersalahkan. Padahal mereka sudah bicara, sudah bekerja secara benar. Faktanya tidak begitu, Pak. Tidak begitu. Kalau Saudara Menteri mungkin sudah tahu, kami ini getol ke daerah, Pak. 21 provinsi. 21, Pak, provinsi. Ya, di negara kita ini. Catatan saya, Pak, 78 pejabat BPN sekarang sedang bermasalah hukum, Pak. Saya pelajari, Pak. Ada dalam proses penyelidikan. Sini ada Brigjen Polisi, ada polisi juga. Ada proses penyidikan yang sudah jadi tersangka. Ada dalam proses persidangan. Ada juga yang sudah diputuskan bersalah, Pak. Kan begitu. Nah, bagaimana caranya Saudara Menteri, ya, sahabat saya, Pak Raja ini, ya, petinggi PSI, ya kan begitu, sekjen kan, gitu. Ya, bisa Saudara Menteri dan jajarannya membela mati-matian ini, Pak. Semua bicara anggaran, Pak Menteri. Anggaran BPN itu untuk, ndak usah bantuan hukum, Pak, untuk penanganan sengketa saja di kementerian itu hanya 60, kalau saya nggak salah. Mana Pak Dirjen sengketa di sini? 60, Pak, ya? 60 kan? 60 saja, Pak, sengketa yang bisa di-cover dengan anggaran. Sementara setiap tahun itu sengketa itu lebih dari 1000, Pak. Bagaimana caranya? Kita bicara tentang pembelaan kepada masyarakat. ATR BPN itu selalu turut tergugat, Pak. Jarang sebagai tergugat. Turut tergugat itu, Saudara Menteri tahulah, ya, hanya tunduk kepada putusan pengadilan. Turut tergugat, Pak. Dan jarang sebagai tergugat. Ini Pak Menteri. Jadi sebelum, ya, Pak Menteri kita ini bicara tentang mafia tanah, Pak, selesaikan dulu pembelaan terhadap teman-teman ATR BPN ini, Pak. Selesaikan dulu, Pak. Itu intinya, Pak. Kita nggak mungkin bisa bicara pemberantasan mafia tanah, Pak. Nggak bisa. Ini semua akan ketakutan. Saya nggak tahu ini virtual nggak. Semua Kakanwil, semua Kakanta itu akan ketakutan, Pak, sampai ke bawah untuk berbuat kebenaran, Pak. Kenapa? Saya tidak perlu ungkap lagi di sini. Pak Wamen sudah tahu, saya sering sampaikan. Ya. Kepala kantor pertanahan dia berbuat benar dan dia membuat sertifikat dengan dasar dari surat bupati, surat keterangan camat, saksi kepala desa, surat dan saksi lain. Ketika sudah dibuat sertifikat, tersangka, Pak. Kementerian diam. Saya terus terang bilang diam, Pak. Kami suka bantuin tuh para kepala kantor. Ada tuh orang-orangnya tuh, silakan dicek, Pak. Siapa yang pernah kami bantu? Saya pernah telepon Kajari, Bapak tangkap dia, Bapak pindah besok, saya bilang. Ini Saudara Menteri. Jadi kalau kita bicara semangat pemberantasan, Pak, ya kan, selesaikan dulu di dalam. Bikin dulu nyaman, Pak, di dalam ini. Supaya sertifikasi itu bisa betul-betul mereka lakukan tanda tangan secara nyaman dan sukacita, Pak. Itu Pak Menteri. Tidak gampang, Pak, di pertanahan. Semua rakyat ini selalu kalau bicara tanah, dia akan ke kantor BPN. Padahal itu tanah pertanian, Pak. Itu tanah dari KLHK. Belum tanah lain-lain.
Ini bagaimana Pak Menteri? Ini ada Pak Agus di sini, Irjen. Setelah saya mati, APIP-nya kurang berjalan Pak. Pak Irjen. Kan begitu Pak. Sebelum Irjen turun, mestinya APIP dulu Pak yang bekerja. Nggak jalan tuh. Gitu. Ini Pak. Jadi penegakan hukum keluar itu bisa berjalan ketika semua teman-teman yang dari mulai kementerian sampai ke bawah itu Pak, betul-betul kita jamin hak hukumnya. Caranya bagaimana? Anggarannya Pak. Nehi, percuma kita bicara Pak, kalau anggaran sangat minim sekali. Saya sudah bilang, 60 saja Pak yang bisa di-cover untuk sengketa ketika BPN digugat. Ada ini Pak Dirjen ini sengketa, ada Pak Agus, mantan penguasa sengketa. Kan beliau udah kelontokan Pak. Ini bagaimana Pak Menteri? Kita selalu dengan Pak Menteri, berantas, nggak bisa Pak, diberantas Pak. Sumber daripada sengketa tanah, sumber daripada mafia tanah adalah tumpang tindih Pak. Tumpang tindih tanah, termasuk PTSL. Mohon maaf Pak, kita jangan bangga dengan PTSL. PTSL itu dominan bermasalah Pak semua. Kenapa? Tumpang tindih. Kenapa PTSL gampang? Mengejar target Pak. Pak Menteri. Demi untuk mengejar target, terbitkan PTSL. Ternyata tumpang tindih Pak. Bukti sama kami ada semua Pak. Pak Menteri. Dengan bermasalah itu panggil kepala kantornya Pak. Lakukan penyidikan tersangka. Gitu Pak. Berat Pak Menteri. Sangat berat sekali. Nah bagaimana caranya Pak Menteri bisa menyelesaikan ini? Dengan Pak Wamen. Tidak tahu Pak Menteri sudah tanya nggak ke para dirjen, ke para PJU, apa sih masalah di Kementerian ATR BPN? Kalau saya melihat tumpang tindih pertanahan Pak. Yang kedua Pak, regulasinya itu tumpang tindih Pak. Kalau Pak Menteri sudah baca PP 18 tahun 2021 pasal 64 itu, ya Bu Ombun, coba dibaca Pak pasal itu. Setelah 5 tahun harus melalui pengadilan. Lah kan kekuasaan sertifikasi itu ada di BPN. Kenapa harus pakai itu Pak? Belum Permen nomor 21 tahun 2020, saya sudah suka bilang revisi itu Pak. Nggak tahu sudah revisi nggak Pak Agus? Sudah nggak direvisi itu? Itulah menjadi cikal bakal Pak masuknya para mafia tanah. PP 21 tahun 2020. Saya sudah bolak-balik Pak teriak mengenai itu. Sampai sekarang saya nggak tahu kabarnya bagaimana itu. Itulah sebagai alat sekarang oleh para mafia itu dipakai. Ini Pak Menteri. Kalau di Banyuwangi ya Pak Menteri menyetop sekian ribu sertifikat bla bla bla. Itu mah kecil Pak. Itu kecil Pak. Itu di depan mata Pak Menteri aja itu. Belum kasus di Sungut Pak. Apa itu Pak? Apa ya? Malingkar, Mencirim Pak. Sampai detik ini Pak tidak selesai. Nggak selesai Pak. Kenapa? Ya tumpang tindih. Kenapa bisa tumpang tindih? Kenapa nggak selesai? Regulasinya Pak juga tumpang tindih. Maka bagaimana caranya Saudara Menteri berbicara kepada ya kan KL untuk mengevaluasi kembali semua regulasi yang tumpang tindih ini Pak. Baru Bapak bisa bekerja. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.